Baik, ketemu lagi di sesi kita kali ini. Setelah kita menentukan penulangan, sudah kita menggambarkan penulangan balok, kolom, pondasi ya, baik pondasi dangkal maupun pondasi dalam, dan langkah berikutnya kita adalah menggambarkan untuk penulangan pada plat gitu ya. Kenapa penulangan plat kita berikan di paling belakang? Alasan utamanya sebenarnya adalah agar kita tidak terganggu visual kita pada saat kita menempatkan satu tulangan dengan tulangan yang lain. Biasanya itu kemudian akan sangat-sangat ruwet begitu ya, rumit, ruwet, dan akan menyulitkan kita jika kita kemudian tidak memiliki satu pengalaman atau tidak memiliki satu ketajaman saat kita melihat bentuk-bentuk yang luar biasa ruwet. Nah, model semacam ini ya, ini belum kita berikan tulangan saja sudah ruwet sekali, apalagi kalau nanti ada penulangan di plat begitu ya. Sehingga dengan alasan tersebut, maka untuk plat saya berikan di paling belakang agar memudahkan kita untuk memahami mana yang harus kita tempatkan dulu dan mana yang paling belakang. Nah, berikutnya bagaimana kita kemudian akan menempatkan tulangan di plat ini? Sebenarnya penulangan di plat ini akan jauh lebih simpel, sederhana itu karena penulangan plat ini kita bisa menggunakan structural plan gitu ya. Saya akan membuka level 2. Nah, disinilah kita menempatkan penulangan tersebut begitu ya. Saya akan menggunakan wireframe. Nah, penulangan inilah nanti yang kemudian kenapa saya kemudian lebih prefer ke arah balok dan kolom dulu, karena plat itu akan relatif jauh lebih mudah. Tapi kadang seringkali kita menempatkannya terlebih dahulu karena saking mudahnya, tanpa kita sadari itu kemudian sebenarnya akan mengganggu pandangan kita saat kita ingin menempatkan penulangan kolom dan balok begitu ya. Oke, untuk menempatkan penulangan seperti biasa sebenarnya kita bisa tempatkan dengan memilih satu area begitu ya. Oh ya, di sini untuk setiap area plat yang kemudian akan diberikan tulangan itu memang kalau saya pribadi lebih suka untuk dipisah daripada dijadikan satu begitu ya. Karena apa? Karena lebih mudah bagi saya untuk mengendalikan penulangannya, lebih mudah bagi saya untuk mengontrol mana bagian yang sudah dengan mana yang belum. Memang tidak ada ketentuan spesifik apakah kemudian kalau kita tebarkan selebar bangunan ini apakah penulangannya juga jauh lebih efektif atau tidak. Ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing begitu ya. Jadi dan hal-hal yang kemudian biasanya nanti juga akan ditemui bagian-bagian yang mohon maaf agak sedikit error dan lain sebagainya yang kemudian harus meminta perhatian kita untuk membetulkan bagian tersebut. Oke, nah untuk menempatkan penulangan di plat di sini kemudian kita hanya tinggal memilih satu elemen plat. Kemudian di bagian kanan di sini ada area reinforcement begitu ya, area reinforcement. Nah, di sini kemudian saya akan memilih di bagian properties area reinforcement. Saya akan menggunakan major bar-nya adalah P10 atau P8 boleh monggo ya. Jadi P8 mungkin ya, dengan jaraknya adalah 150. Ini juga sama, P8 jaraknya adalah 150. Kemudian di sini masih P8 juga jaraknya adalah 150. Kemudian yang terakhir P8 ini jaraknya juga sama 150 gitu ya. Nah, kalau sudah saya akan memilih bagian-bagiannya. Saya akan memilih bagian-bagiannya dan kebetulan ini ya. Kemudian seperti kita membuat
plat begitu ya, tapi ini jauh lebih sederhana. Oke, satu lagi, dan ini arah major directionnya. Oke, saya berikan arah di sana, tidak ada masalah. Kemudian saya klik finish edit. Nah, di sini kemudian ada satu notasi yang mengatakan bahwa ini menggunakan tulangan polos diameter 8 dengan jarak 150 mili, every way every face maksudnya. Nah, apa maksudnya every way every face? Nah, ini kita akan melakukan artinya every way every face ini maksudnya adalah ke seluruh arah dan ke seluruh penampang. Jadi baik penampang atas, penampang bawah. Nah, kalau kita lihat ini kita akan mendapatkan penampangnya, penampang platnya gitu ya. Kita akan sedikit pinjam dengan yang potongan ini. Kenapa nggak bisa ini? Ini adalah section namanya, section 5 ya. Oke, kita bikin section 5, kita buka. Nah, ini adalah every way every face. Nah, every way berarti dari kedua arah, baik memujur melintang, dua-duanya adalah P8 150. Every face berarti dari penampang atas dengan penampang bawah juga jaraknya sama. Jaraknya adalah P8 150 gitu ya. Nah, inilah juga alasan saya kenapa di dalam membuat penulangan rebar area itu posisinya adalah saya senang untuk menggunakan pias per pias, karena untuk menghindari bias dengan bagian-bagian yang memiliki kecenderungan untuk menumpuk gitu ya. Jadi ada, ini sebenarnya penulangannya ada di mana, nah gitu loh Mas. Jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan dalam memasang plat itu tidak saya sebarkan seluas yang sudah ada, tetapi akan saya localize gitu ya per bagian ini agar kita kemudian mendapatkan bentuk dan hasil yang jauh lebih enak. Jadi pengendaliannya pun juga enak. Oke, dengan seperti ini juga sama, in every way every face begitu ya. Jadi kedua arah ini kita akan mendapatkan bisa kita mendapatkan namanya jarak dan jumlah tulangan yang sama. Kalau kita perhatikan di 3 dimensi, nah ini kemudian yang menjadikan alasan utama saya kenapa saya kemudian menempatkan yang namanya tulangan plat itu di paling belakang, karena salah satu alasan inilah sehingga saya tidak mau penulangan saya ini menjadi mengganggu penulangan yang lain. Jika kemudian kita ada yang terlewat, misalkan di bagian ini kita ternyata terlewat nih gitu, maksudnya harusnya tulangannya sampai ke sana, kita bisa kemudian melakukan editing dengan mengedit boundary begitu ya, edit boundary, kemudian kita memilih batasan-batasan yang baru sehingga kita kemudian kita dapatkan localize yang lokal penulangan yang baru, tinggal kita kemudian klik finish mode. Nah, kemudian yang bagian yang belum terisikan itu kemudian akan secara otomatis akan terisikan dengan penulangan begitu ya. Nah, jika kemudian juga sama kita ternyata mendeskripsikan ini ternyata tidak menggunakan P8 tapi kemudian menggunakan P10, maka tinggal kita ganti di bagian properties ini agar si tulangan ini kemudian menjadi 10 mili gitu ya. Nah, ini kemudian kebetulan ini kemudian warnanya akan berganti ya. Jadi semacam ini.
Nah, oke, demikian yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan penulangan plat. Di bagian-bagian yang lain bisa Anda gunakan, atau bagian-bagian lain bisa Anda tempatkan penulangan dengan cara yang kurang lebih sama begitu ya, dengan modelnya dengan lebih sama. Oke, sekian untuk pembahasan kita berkaitan dengan penulangan plat. Kita ketemu lagi di tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.